didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pada pekan ini masyarakat dikejutkan oleh pengungkapan mega korupsi baru senilai 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menangkap 7 orang tersangka, 4 orang para pemimpin anak BUMN Migas dan 3 orang dari pihak swasta yang diberi amanat pengadaan BBM dalam negeri. Namun produksi BBM justru dipermainkan. Anggaran pendapatan dan belanja negara dijebol para pelaku hingga hampir 200 triliun rupiah. Seperti apa modus kejahatan korupsi ini dilakukan oleh para pelaku? Apakah para bos BBM ini bisa melakukan tanpa backing siapapun? Siapa sebenarnya dalang di balik operasi para bos BBM ini? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dan pemirsa, inilah modus para bos BBM mempermainkan anggaran negara hingga 193,7 triliun rupiah. Menurut pernyataan dari Kejaksaan Agung menjelang dini hari 24 Februari yang lalu, para tersangka korupsi membuat kesepakatan yang membuat produksi BBM di kilang Pertamina berkurang atau turun tidak sesuai dengan target pemerintah. Caranya, bos kilang minyak Pertamina menolak minyak mentah produksi sesama anak perusahaan. Alasan penolakan adalah karena minyak mentah yang diproduksi mahal dan tidak memenuhi standar. Dampaknya jelas, pasokan BBM di dalam negeri pun berkurang. Setelah merekayasa situasi seolah Indonesia kekurangan BBM, aksi jahat mereka sukses memaksa pemerintah untuk membeli minyak atau mengimpor dari luar negeri. Impor BBM dengan kadar real octane number atau RON 90. Kejahatan para tersangka koruptor tidak berhenti hanya sampai di situ. Selanjutnya mereka bersekongkol mengoplos BBM dengan RON 90 seolah-olah menjadi BBM dengan RON 92. Dari semua akal bulus para tersangka korupsi inilah mereka sukses mengambil uang negara selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut Kejaksaan Agung, ini angka sementara, bisa semakin bertambah. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi berjamaah uang negara sebesar 193,7 triliun rupiah ini berasal dari yang pertama adalah kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, yang kedua kerugian impor minyak mentah lewat broker, yang ketiga kerugian impor bahan bakar minyak melalui broker, yang keempat adalah kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi. Dan pemirsa, inilah nama-nama tersangka korupsi tata kelola BBM. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, inisialnya RS, Rifas Yahaan. Yang kedua adalah CEO PT Pertamina International Shipping, YF atau Yoki Firnandi. Yang ketiga adalah Direktur FPO PT Kilang Pertamina International, SDS, Sani Dinar Saifuddin. Keempat adalah VP FM PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono, AP. Kemudian juga ada beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, MKAR. Kemudian juga ada Komisaris PT Navigator Katulistiwa, Komisaris PT Navigator Katulistiwa adalah DW. Dan kemudian juga ada Gading Ramadan Jode, Komisaris PT Jenggala Maritim, PT Orbit Terminal Merak. Untuk tahu sebesar apa sebetulnya uang 193 triliun rupiah itu yang dimaling oleh 7 orang tersangka ini, kita melihat bahwa uang itu selain bisa untuk menambah kesejahteraan rakyat, juga bisa untuk membangun 35 gedung Petronas. Anda pasti tahu, ini adalah ciri khas dari Malaysia yang di tahun 1992 adalah gedung tertinggi dunia yang saat itu dibangun dengan biaya 1,6 miliar dolar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Untuk kurs rupiah di tahun 92 sebesar 2.500 rupiah per dolar Amerika. Dengan kurs sekarang, uang 193,7 triliun itu bisa untuk membangun 7 gedung kembar Petronas. Ya pemirsa, siapa dalang di balik mega korupsi 193,7 triliun rupiah itu?
Analisis para narasumber akan memberikan gambarannya. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir bersama kami 3 orang narasumber. Yang pertama adalah mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga telah hadir mantan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang juga ekonom, Ferry Latuhin. Bang Ferry, selamat malam. Selamat malam. Sudah mantan ya? Udah mantan. Sudah mantan. Baik. Dan juga telah hadir bersama kami pengamat ekonomi yang juga pernah menjadi anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Selamat malam, Ler. Dan pemirsa, kami perlu menjelaskan bahwa kami juga sudah berusaha untuk mengundang Kejaksaan Agung dan juga Pertamina, namun 2 pihak belum bisa hadir. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Fuad, ini apakah mungkin karena kita sudah terbiasa mendengar korupsi, Pak Fuad, tapi ketika mendengar angkanya 193,7 triliun, dan itu disebut-sebut oleh Kejaksaan Agung di 2 atau 3 anak usaha Pertamina, kok itu bisa, Pak? Ya biasa saja, Pertamina kan memang perusahaannya emang perusahaan yang besar. Tapi ya karena kejadiannya bolak-balik itu dari zaman dulu kayaknya ada saja skandalnya gitu ya. Makanya tidak jadi perusahaan berkelas atau skala dunia kan, bolak-balik cita-citanya aja gitu. Nah, sekarang ini memang Pak Prabowo itu sudah bertekad betul dan selalu mengamanatkan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Dan terus menerus digaung-gaungkan. Ini sebenarnya sebagai satu, karena memang ini penyakit korupsi sudah meluas, sudah merajalela di mana-mana. Hampir semuanya ada, di perjudian, di mana aja disebutkan itu pasti ada korupsinya, skandalnya. Bukan skandal kecil, skandalnya sekarang udah T kan. Betul. Setiap kali kejadian. Sudah bukan miliar lagi. Bukan miliar lagi. Tapi dengan ini adanya Pak Prabowo, terus mulai kan digiringin satu persatu ini. Ini juga sebagai satu peringatan keras bagi para koruptor yang lain-lain itu yang masih diingetin bolak-balik sama Pak Prabowo itu. Ya supaya inilah menjarah. Terus terang aja kalau mau diperangin bener, ini seluruhnya bagaimana. Jadi meranginya itu mulai dengan cara begitu dulu dah. Mudah-mudahan pada ada kesadaran gitu kan. Pak Fuad, ini kalau kita lihat kasusnya Pak, disebut Kejaksaan Agung, itu terjadi dari 2018 sampai 2023, 5 tahun. Lalu angkanya 193,7 triliun. Ya lebih dari 3 triliun lah satu bulannya. Kemudian itu terjadi disebut di anak usaha Pertamina. Sebetulnya pengawasan Pak, pengalaman Anda waktu menjadi Menteri Keuangan. Pengalaman menjadi Menteri Keuangan itu mengawasi penggunaan anggaran dan juga mungkin Menteri BUMN karena Pertamina salah satu BUMN. Itu seperti apa Pak? Apakah ini mungkin kecolongan sebesar itu dan dalam waktu 5 tahun ini Pak Fuad? Ya ini pertanyaannya memang sudah sangat teknis, ya lebih tepat itu kalau kejaksaan nanti sudah mulai mengungkap ya. Mengungkap seberapa jauh keterlibatannya, pejabat-pejabat yang mana saja yang terlibat kalaupun ada gitu kan. Tapi yang jelas kan ini merupakan titik yang mulai bagus lah kalau dari perusahaan-perusahaan sendiri. Ya tentunya logikanya memang ada kaitan-kaitan ke atas gitu. Dengan yang induknya? Ya, dengan induk perusahaan ya kemungkinan ada, karena begini, kalau RON itu dicampur itu kan bukan masyarakat memang sudah dirugikan, tapi masyarakat sejauh ini kan tidak ada keluhan karena tidak ada mobil yang rusak, ada laporan-laporan itu kan nggak ada. Tapi sebetulnya masyarakat dirugikan. Nah ini karena itu makanya bisa bertahan lama. Ya jadi ini karena jelinya benar ini dari Kejaksaan Agung, terima kasih betul gitu ya. Walaupun tidak ada keluhan masyarakat.
Tapi bisa diungkap. Tapi jumlahnya memang fantastis dan memang merupakan kayak macam sindikat. Ini kan dari dulu, dari Petral dibubarin, ada lagi terus saja akan berlanjut gitu. Seperti itu. Baik, Bang Nursi, Anda dulu waktu di DPR dan sampai sekarang kan mewakili rakyat juga ya, walaupun dulu statusnya anggota Dewan dan sekarang mantan anggota Dewan. Pertanyaannya Bang Nursi, modus korupsi yang sekarang kita bahas ini, 193,7 triliun ini sebenarnya modus lama yang baru dibuka sekarang, baru ditelusuri sekarang, atau sebenarnya modus baru? Nggak ada modus baru. Nggak ada modus baru? Nggak ada modus baru. Cuma dari Petral ke Integrated Supply Chain yang Pertamina, istilahnya ganti baju, tapi dengan banyak kantong. Kalau pakai Petral dulu, bagi-baginya cuma segelintir orang. Tapi menggunakan Integrated Supply Chain, bagi-baginya lebih banyak. Oke. Itu satu. Yang kedua, pemainnya nggak ganti. Pemainnya nggak ganti? Itu aja, begitu aja. Cuma itu tadi, dari pemain utamanya kayak gitu dia kembali begitu gitu. Yang kedua, yang ketiga, ini nunjukin bahwa sesungguhnya saya mundur ke belakang ya. Metro ini pernah ngegelar habis-habisan debat tentang energi. Oke. Hadir Wakil Menteri SDM, BPH Migas, BP Migas, waktu itu belum SKK, BP Migas, Direktur Utama Pertamina. Kita jembreng habis-habisan kasusnya. Tapi sayang dia tidak sama sekali menunjukkan satu kinerja positif. Maksudnya? Bongkarnya kan membongkar tentang biaya pokok produksi. Oke. Pokok produksi dari minyak sendiri berapa, pokok produksi dari impor berapa, kita blending menjadi berapa dengan berapa kondisinya gitu ya. Sampai dengan hari ini kan kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu biaya produksi, keuntungan Pertamina dari setiap liternya, begitu maksud Bang Nursi? Iya, dan saat itu belasan tahun lalu kita sudah memburu itu gitu. Jadi artinya ketika kalau sekarang, kalau Bang Fuad bilang tadi, ya masyarakat nggak merasakan oplosan 90 ke 92. Nggak juga masyarakat merasakan, cuma komplain masyarakat kan nggak biasa. Ya sorry itu sih ya, budek. Ya mungkin juga karena mesin tidak sampai harus mati begitu karena perbedaan ron tadi mobil itu. Mewah pun dimakaikan Pertalite, itu cuma soal akselerasinya aja yang kurang. Lebih berat begitu ya? Iya terasa. Jadi ketika 90 digabung ke 92 kan jadi 91 tuh. Cuma berkurang sedikit. Tapi di situ di belakang itu kan angkanya triliunan. Marginnya itu. Marginnya belakang. Nah tadi ketika Leonard menyebut ini persoalan ekspor, ini persoalan impor, ini persoalan distribusi, nggak ada yang baru. Dalam transaksi keuangan internasional, model-model begini kan memang model-model asymmetric information, informasi asimetri yang mereka mainkan dari posisi luar ke dalam di satu sisi lain yang ada di dalam keluar untuk disesuaikan dengan kilang, lalu kemudian terjadi model-model penggelembungan. Biasa aja. Maksudnya tidak ada yang baru, berarti ini sudah terjadi sekian lama? Lama. Jadi sebenarnya kalau Kejaksaan Agung bongkarnya 2014, ya, maaf ya, mungkin memang akhirnya diambil dalam rentang waktu tertentu. Kalau mundurnya ke belakang kan kejauhan. Tapi oke lah, kita hargai gitu ya. Yang 5 tahun ini. Kerja Kejaksaan Agung dari 2018 ke 23. Tapi persoalan besarnya menjadi bagaimana sekarang menjamin bahwa masyarakat sesungguhnya tidak dirugikan ke depan, itu pertanyaan dari sekarang. Nah, itu berarti pertanyaan besarnya pada pemerintah, apa pemerintah mau membiarkan Pertamina kayak gini, yang sebenarnya dirusak oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini pertanyaannya begini, Bang Nursi. Ini sebetulnya institusinya, anak-anak usaha Pertamina ada 3 yang terlibat di sini, atau memang oknum personelnya, pengurusnya, direkturnya? Jadi kalau pertanyaan begitu, sekarang pertanyaan besarnya menjadi begini. Ini meritokrasi di Pertamina sehat apa enggak? Meritokrasinya karena memang punya jenjang yang sehat atau karena meritokrasinya ada intervensi dari pihak luar? Yang sering pengertian meritokrasi dari pihak luar itu artinya ada pihak-pihak luar yang menempatkan orang dalam sebagai orangnya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang saya ulang berkali-kali bilang. Ini ingat ya ketika Pertamina dibakar di 2015 ya. Terbakar tepatnya, terbakar. Direktur utamanya Ari. Kita udah dengar ini ada masalah besar nih kalau kayak gini caranya. Karena kita melihat ada problematik orang-orang yang ada di dalamnya itu walaupun kelihatan meritokrasi, pada hakikatnya adalah perpanjangan. Disitulah saya menyatakan pergantian Petral. Ini saya ngomongnya di aparat penegak hukum nih, di Trunojoyo. Pergantian Petral ke ASC pada hakikatnya itu ganti baju, korupsinya kan sama modelnya. Pertanyaannya kalau memang Bang Nursi bilang ini sudah lama dan sekian tahun terjadi, kenapa baru 24 Februari menjelang dini hari kemarin
Kejagung mengemukakan hal ini, membuka hal ini? Karena Prabowo ingin dapetin quick win. Kan dari 100 hari kemarin nggak dapat apa-apa. Oh, nggak dapat penjelasan. Ini politis atau hukum? Ini kan bisnis yang melanggar SOP, melanggar hukum, akhirnya dibongkar begitu. Mestinya di Desember ini dibongkar. Wah, yang betul. Betul, mestinya di Desember ini dibuka. Bahkan sesungguhnya nanti tersangkanya bertambah nih kalau kayak gini caranya. Oke. Nah, Karena artinya begini, 100 hari itu tidak ada kelihatan omongan memburu di Antartika itu nggak ada hasil. Oke. Itu omon-omon. Istilah saya zaman SBY, lo omdo lo. Gitu. Nah sekarang omon-omon. Nah daripada omon-omon, mesti ada quick win. Nah dirancang lah Desember. Muncullah sekarang. Oke. Gitu. Saya ingin mengkonfirmasi ke Bang Ferry. Bang Ferry kan pernah di dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Apa benar yang dibilang Bang Nursi lebih ke aspek nuansa politis atau memang ini adalah seorang Presiden Prabowo yang memang ingin memberantas korupsi? Kalau sempat diduga awalnya masih omon-omon, ini actionnya. Bagaimana Bang Ferry? Ya, kita nggak pernah di Dewan Pakar membahas masalah politik ya. Itu satu yang perlu saya tegaskan. Lebih banyak kita membahas masalah kebijakan ekonomi, ya kan. Tapi terpulang kepada ini apa yang disampaikan Pak Nursi, saya juga barangkali untuk membantah juga tidak mungkin, untuk mengiyakan juga saya tidak tahu, ya kan. Artinya mungkin juga momentum di sini memang tepat, ya kan, untuk mengungkapkan kasus ini bisa, ya kan. Mungkin juga ada hal-hal yang lain yang mana yang mengatakan come on man, ya kan, ini 100 hari belum apa-apa nih, ya kan, bongkar dong nih ya. Tapi my question is again, kok bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang 5 tahun gitu kan. Berarti dalam hati saya sebetulnya sih ini kasus sebetulnya ya, kalau menurut saya ini belum zaman Prabowo loh ya, sebelum zaman Prabowo pun 2018 sampai 2023. Iya kan, ini udah barangkali memang udah ada pembiaran ya. Nah, anehnya lagi, ini yang melakukan adalah subholding, anak company daripada mother company-nya Pertamina. Masa si mothernya nggak tahu gitu kan ya, apakah nggak ada audit yang secara reguler? Bang Ferry kan dulu kalau tidak salah pernah bekerja di BUMN juga ya, benar ya? Iya. Itu sebenarnya seberapa bagus pengawasan dari induk kepada anak atau dari manajemen BOD, BOC kepada unit-unitnya? Apakah memang selonggar ini atau bagaimana? Mungkin share sedikit. Enggak, gini. Share sedikit, jangan lupa BUMN yang dimana saya pernah ada itu BUMN finansial ya, keuangan ya, itu Dana Reksa ya. Beda bisnisnya. Yang mungkin istilahnya SOP-nya, bisnis modelnya ya kan berbeda dengan yang ada di real sektor. Lebih kaku, lebih tidak bisa diterabas dibanding energi ini. Dibanding energi ini ya kan, yang setahu saya pada waktu saya di Dana Reksa ada sedikit aja kasus-kasus misalnya seperti Bang Nursi bilang tadi, tidak meritokrasi ya kan, sifatnya titipan. Kita ini ramai bos ya kan. Nah di capital market once you break a glass sedikit aja everyone knows that gitu. Kita ingin mencari tahu sebetulnya apakah memang korupsi yang terjadi ini, memang kita harus menunggu apa yang ditemukan Jaksa Agung. Memang hanya di level 7 tersangka atau tadi kata Bang Nursi jangan-jangan akan bertambah lagi, atau sebetulnya ada dalang yang lebih tinggi, yang lebih besar. Tetap bersama kami pemirsa, Top Ekonomi akan segera kembali. Didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Rekan-rekan media, bahwa pada kesempatan yang baik ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan merilis perkembangan penanganan perkara, dalam hal ini penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina, Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa
penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi dan 2 orang ahli. Dan pada hari ini ada beberapa orang yang dipanggil dan dibawa oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka. Dan penyidik juga pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap 7 orang tersebut. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Ya, itulah pernyataan dari Pertamina dan juga sebelumnya kita mendengar pernyataan dari Kejaksaan Agung. Saya ingin ke Bang Nursi dulu. Bang Nursi, kalau kemudian ini sudah dibuka oleh Kejaksaan Agung dan 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan dan tadi Bang Nursi bilang malah bisa jadi bertambah lagi. Apakah memang kemudian kita bilang permainan pengaturan harga yang membuat korupsi ini, dugaan korupsi ini, itu hanya di level para pelaku yang sekarang sudah menjadi tersangka dan mungkin akan ada lagi, atau memang ini adalah sesuatu yang merupakan kewajiban korporasi? Mereka hanya menjalankan begitu. Ada dalang di atasnya atau ada dalang yang lebih besar dari mereka? Yang pertama ngebongkar keterkaitan pihak-pihak swastanya dulu. Pihak-pihak swastanya kita bongkar jejaringnya kemana. Yang kedua, tanya orang-orang itu yang ditangkap-tangkepin itu, tanya KPK. Dia sebenarnya menjalankan kepentingan siapa? Kejagung. Yang ditangkap oleh Kejagung itu menjalankan kepentingan siapa? Oh, oke. Itu bisa ditanya dengan baik. Kalau nggak ngaku? Nggak mungkin nggak ngaku. Kecuali memang dia dapat jaminan bahwa pasang badan lah. Saya bongkar kasus ya, singkat saja. Banyak kasus di Indonesia yang terputus karena tersangka tadi melakukan concealing, penyembunyian, sehingga putus mata rantai. Pasang badan saja? Pasang badan. Dan itu saya hitung-hitung dalam beberapa kasus besar, baik di KPK maupun di Kejaksaan, itu saya hitung-hitung ada sekitar 3-4 kasus. Oke. Dan itu semua kasus-kasus besar. Kalau kita masuk sekarang ke dalam kasus yang sekarang ini, orang-orang yang sekarang menjadi tersangka di Kejaksaan Agung juga melakukan seperti itu, maka tokoh utamanya nggak dapat, dalangnya nggak dapat. Karena dijamin orang tadi. Udah lo nggak usah cerita, urusan keluarga lo gue beresin. Tanggung lah. Tahun. Dan itu saya tahu itu kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh konglomerat. Dilakukan oleh konglomerat. Ini semacam lingkaran setan yang tidak bisa diputus. Bagaimana Pak Fuad? Ini setannya makin kuat atau bagaimana? Ya memang lingkaran setan, terus terang aja. Jadi memang nanti harus ditebas. Sampai sekarang ini ya, anak-anak muda itu. Makanya banyak kan anak-anak muda kayak yang di Timas, kalau mereka anak-anak muda relatif. Yang ini juga beberapa anak muda. Anak muda. Karena mereka udah bilang kok, ya udahlah, nanti kalau ini kita ketangkep misalnya ada apa-apa gitu, urusannya kan nanti kecil aja. Nanti di usut-usut susah-susah begini ya
Misalnya kejaksaan susah benar ngusut, nanti di pengadilan kan bisa diatur. Jadi sudah dari awal. Sudah dari awal, ini sudah omongan mereka gitu loh. Pasang badan saja, toh nanti keluar tetap kaya raya begitu. Iya, nanti kan urusannya seperti di pengadilan kan kita juga sudah tahu hanya kalau nggak diviralkan ya udah diem. Tapi karena kemarin untungan diviralkan beberapa kasus ya, terus akhirnya dikembalikan lagi hukuman yang berat gitu. Jadi memang itu sudah satu situasi yang kayak gampang. Kedua, ini yang diusut ini saya tidak mendengar dari kejaksaan itu laporan kerugian dari BPK, KPK ataupun dari mana yang untuk mulai kejaksaan. Mudah-mudahan itu bagus juga karena apa? Semakin jauh ke bawah ke anak perusahaan. Kalau dulu di Pertamina mungkin masih diperiksa BPK segala macam. Kalau anak-anak perusahaan kan jauh tuh dari BPK, BPKP segala macam kan. Jadi belum ada laporan dari mereka kan. Nah itu kalau Kejaksaan Agung bisa ngusut sendiri, saya kira saya salut juga gitu loh. Tapi kalau dibilang tadi Bang Nursi, Pak Fuad, bahwa para tersangka ini kemudian kalau di film-film mafia itu omerta gitu kan, sumpah tutup mulut, pasang badan saja, menanggung saja, nggak ketahuan. Jadi setannya akan tidak bisa kita putus lagi. Ya itu bagaimana sebetulnya pemeriksaannya itu nantilah. Kalau di pemeriksaannya kan orang walaupun tutup mulut itu kan ada cerita yang lain, ada bukti yang lain. Misalnya aliran uangnya, dokumentasi yang lain kan bisa membuktikan. Orang bisa berbohong tapi yang lain bisa membongkar. Iya. Bang Ferry kalau melihat ini saya minimal jadi terpukul ya. Karena kita melihat pemerintah berusaha untuk mengembangkan BUMN. Kemarin ada launching Danantara. Tapi kalau ini terbukti benar, 193,7 triliun korupsi 5 tahun, dan yang melakukan eksekusi di lapangan itu baru level para pengurus anak usaha. Ini gimana pengawasannya dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa transparansi di pengadaan BBM yang tadi Bang Nursi bilang, itu akan bisa ada? Kalau boleh saya ngomong secara jujur. Harus jujur. Oke. Saya tidak melihat bicara soal Danantara jadinya ini sedikit ya, karena ada sedikit saja. Karena masuk dalam Danantara dan kembali dengan transparansi, accountability, ya kan segala macam. Saya sendiri tidak melihat raison d'être, alasan yang kuat untuk adanya Danantara. Maaf aja, kalau saya bersimpangan jalan dengan teman-teman di Dewan Pakar, ya kan. Saya tidak melihat bahwa Danantara bisa sejajar dengan Temasek. Satu, ya kan. Kan baru mulai, Bang. Walaupun baru mulai, saya tidak tahu visi misinya apa, saya tidak tahu bisnis modelnya apa, saya tidak tahu bisnis plan-nya apa. Itu matters a lot. Once you set up an institution, ya kan. Nah, kembali ke masalah Pertamina yang belong to Danantara, ya kan. Nah, salah satu anggota ya. Exactly. Nah, ini nanti bakal bagaimana seandainya di bawah Danantara, kan begitu, ya kan ya. Nah, apakah akan kasus-kasus ini akan timbul lagi? Apakah memang kasus-kasus ini akan bersih? Ya kan, menjadi tidak timbul-timbul lagi, ya kan ya. Nah, saya berharap memang dengan adanya Danantara bahwa kasus serupa ini, ya kan, tidak akan muncul lagi. Sebab apa? Kalau sampai ini muncul lagi, bos, ini istilahnya begini, yang tadinya stand alone company, ya kan, ini sekarang udah dalam satu rumah, ya terkait dengan yang lain, ini rumahnya bisa rubuh, bos. Dia punya penyakit menular yang bisa menular yang lain. Gitu. Nah ini bisa gampang terjadi terutama di perbankan, ya kan, yang namanya bank run, ya kan, walaupun bank yang lain itu sehat, ya kan, tapi kalau satu bank itu diras, ya kan, yang lain bisa kena, bos, ya kan. Nah ini multipliernya ya, atau domino efeknya ya. Nah oleh karena itu seandainya memang Danantara ini benar-benar serius, ya kan, nah hal-hal kayak begini seharusnya tidak boleh terjadi lagi dan itu tugas berat Danantara. Kalau untuk Pertaminanya sendiri, bagaimana kita bisa meyakini, Bang Ferry, bahwa yang terjadi ini ya mungkin naif saya mengatakan, tapi menjadi yang terakhir lah. Ini korupsi dahsyat loh, ini hampir 200 triliun loh, 5 tahun loh. Bagaimana? Ya gini ya, ini gimana ya saya ngomongnya ya, ini kan sebetulnya kasus yang dari zaman ke zaman ini terulang terus gitu kan, seolah-olah berganti pemain saja. Iya, seolah-olah udah menambah pemain, waktunya beda. Regenerasi pemain, tepatnya regenerasi pemain kalau mau dibilang begitu. Oleh karena itu saya ngeri banget dengan memasukkan kayak gini ya, masuk ke dalam Danantara. Pertanyaan besarnya adalah kalau kita kemudian menyerah kepada setan itu, Pak Fuad, kalau saya bilang lingkaran setan, apakah kita mau mewariskan ini juga kepada anak cucu kita? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bang Nursi, kita masih menunggu tentunya yang dilakukan Kejaksaan Agung dan kita berharap betul bahwa yang dilakukan adalah penegakan hukum. Tidak peduli deh dengan politik. Kalau Anda melihat kasus ini bisa berujung sampai semaksimal mungkin atau jangan-jangan yang tadi Bang Nursi bilang, ini ada yang pasang badan nih, bagaimana? Yang pertama, tersangka akan bertambah. Atau yang kedua, kita tagih janji kemandirian energi. Oke. Kalau kita tagih janji kemandirian energi, artinya Pak Prabowo harus ngitung-ngitung undang-undang migas yang tidak pernah beres-beres, sama undang-undang pertambangan yang menghadirkan Pertamina. Oke. Karena ini berhadapan dengan format sampai seberapa jauh kita tetap bertahan pada fosil, sampai seberapa jauh kita kombinasi dengan renewable, terbarukan ini. Apa poinnya? Poinnya sekarang kita mau menjadikan energi ini sebagai commercial good atau sebagai public goods. Yeah. Nah, kalau Pak Prabowo megang-pegang janji, sumpah janjinya dan anggaran dasar Gerindranya, maka akan dia jadikan sebagai public goods. Yeah. Kalau dia kembalikan sebagai public goods, maka dia tunduk pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Bukan seperti yang Ferry bilang, pasal 33 ayat 4 soal dan antara. Oke. Ya artinya dia harus jelas ini. Konstruksi berpikirnya adalah ucapan Anda itu harus bisa dipercaya. Karena begitu ucapan Anda tidak bisa percaya, ambruk seperti indeks harga saham gabungan. Ambruk seperti yang namanya nilai tukar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling mendasar, benahi Pertamina. Anda mesti punya kesempatan nih, karena banyak anak-anak Pertamina yang saya tahu karena kebetulan saya acap kali bergaul dengan mereka gitu ya. Masih banyak anak-anak yang bagus-bagus, yang punya sikap lurus, yang mau menegakkan marwah Pertamina dengan baik. Itu masih bagus. Artinya perbaiki nih kultur organisasi Pertamina. Bersihkan yang kotor-kotor itu. Gampang kok ngebersihinnya gitu. Oke. Bang Ferry, my word is my bond. Saya ingat pengalaman di pasar modal. Yang dibilang Bang Nursi itu bisa terjadi nggak? Saya rasa gini, ini momentum yang tepat sesuai dengan janji-janji Pak Prabowo ya untuk menghajar korupsi ya. Seharusnya ini menjadi kredit point untuk Pak Prabowo. Kalau memang ini bisa tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Itu aja. Dan saya yakin Pak Prabowo akan melakukan itu. Akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa I'm serious ya in fighting corruption gitu loh ya. Baik. Saya rasa itu pesan dari saya. Pak Fuad, kalau memberantas korupsi ternyata kemudian nyerempet-nyerempet teman. Kira-kira Pak Prabowo akan tetap sikat atau tidak? Ya saya kira akan disikat juga. Ini kan udah dikasih warning, dikasih peringatan. Dan melihat juga sambil melihat reaksinya siapa saja gitu kan. Jadi kalau sekarang misalnya hari ini ada Pertamina kasusnya, kemudian indeks saham pada turun gitu kan berat. Ya memang kita bisa memahami itu indeks saham turun ya karena itu masalah trust kan. Tetapi kalau itu dilaksanakan secara konsekuen semuanya itu, insya Allah kita optimis itu akan kembali lagi pulih. Karena trust. Jadi benar-benar memang ini sedang akan diberangus. Dibersihkan. Ini akan trust. Jadi sementara itu akan turun tapi akan naik lagi. Baik, kita harapkan itu yang akan terjadi. Bang Nursi, Bang Ferry, dan Pak Fuad, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, kita berharap apa yang dilakukan Kejaksaan Agung benar-benar adalah untuk menegakkan aturan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Top Ekonomi. Top Ekonomi akan kembali pada waktu yang sama pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.